Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kristina Damayanti dengan nomor NPM 109210940176 dengan jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Pengantar Manajemen Bisnis. Materi pertama yang saya akan presentasikan yaitu tentang perusahaan. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Perusahaan sebagai suatu sistem. Sistem adalah kesatuan atau unit yang terdiri dari sub-unit yang saling bekerja sama atau saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai tujuan tertentu. Sifat sistem perusahaan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama kompleks, yang kedua satu kesatuan, yang ketiga berjenis, yang keempat saling bergantung, dan yang kelima dinamis. Tempat kedudukan dan letak perusahaan adalah kantor pusat perusahaan tersebut. Tempat kedudukan perusahaan pada umumnya dipengaruhi faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga lain, seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pelanggan, dan sebagainya. Letak perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik. Letak perusahaan dipengaruhi faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor penting yang menunjang efisiensi perusahaan terutama dalam kaitan dengan biaya. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi biaya perusahaan? Yang pertama, harga bahan mentah atau bahan pembantu. Yang kedua, tingkat upah buruh. Yang ketiga, tanah. Yang keempat, pajak. Yang kelima, tingkat bunga. Yang keenam, biaya alat produksi tahan lama. Dan yang ketujuh, biaya atas jasa pihak ketiga. 4. Jenis letak perusahaan. Yang pertama, terikat keadaan alam. Yang kedua, terikat sejarah. Yang ketiga, terikat oleh pemerintah. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Letak perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi. Yang pertama, kedekatan bahan mentah dan ketersediaan bahan mentah. Yang kedua, ketersediaan tenaga air. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat, ketersediaan modal. Yang kelima, kemudahan transportasi. Serta yang keenam, kedekatan pasar dan kesesuaian iklim. Perusahaan dan lembaga sosial. Tujuannya apa sih? Pendirian perusahaan dapat dibedakan menjadi tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Tujuan ekonomis adalah untuk mencari keuntungan, sedangkan tujuan sosialnya untuk memerhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia faktor produksi, dan masyarakat luas. Lingkungan perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum itu contohnya seperti politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demografi. Sedangkan lingkungan khusus itu ada supplier, konsumen, dan pesaing. Pengaruh lingkungan bagi perusahaan. Ada pengaruh positif dan pengaruh negatif ya. Pengaruh positifnya tuh apa sih? Negara aman. Perusahaan dapat menjalankan usaha dengan tenang. Sedangkan pengaruh negatifnya, jika negara tidak aman, perusahaan akan merasa tidak tenang. Pertanggungjawaban perusahaan kepada siapa aja sih? Yang pertama itu investor, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga konsumen, yang keempat perantara, yang kelima pemerintah, yang keenam penyedia, yang ketujuh pesaing, yang kedelapan lembaga penelitian, yang kesembilan lingkungan. Sekian dari materi yang pertama, saya akan lanjutin ke materi yang kedua. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Apa sih ciri wirausaha? Yang pertama, keinginan untuk berprestasi untuk mendapat keuntungan. Yang kedua, berani menanggung resiko. Yang ketiga, optimis dan energik. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Yang kelima, adaptif dan komunikatif. Yang keenam, managerial skill. Apa sih kewirausahaan itu?
Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari keterbatasan yang dimiliki melalui peluang usaha yang kreatif, mengelola sumber daya, dan berani menanggung resiko. Mengapa banyak orang yang bermimpi tapi tidak menjadi wirausaha? Alasannya, yang pertama tidak memulai usaha, yang kedua takut gagal, yang ketiga tidak punya modal, yang keempat umur sudah tua, yang kelima tidak punya pengalaman, dan yang keenam pesaing ketat, yang ketujuh mitos dan etnis. Bagaimana memanfaatkan peluang usaha? Yang pertama, pelajari kebutuhan pasar. Peluang bisa muncul dari, yang pertama itu hobi atau kesenangan pribadi, kegunaan lain dari suatu barang, yang ketiga itu pemanfaatan produk atau limbah dari produk lain, yang keempat kebutuhan akan suatu produk atau jasa. Yang kedua, analisislah gagasan usaha Anda. Apakah laku dijual, berapa biayanya, berapa keuntungannya. Dan yang ketiga, mulailah usaha. Bagaimana sih mempertahankan kehidupan usaha? Yang pertama itu kemampuannya memenuhi kebutuhan pasar sasaran. Yang kedua, kemampuannya mengelola usaha berbasis keunggulan biaya. Yang ketiga, kemampuannya tampil beda dalam hal kualitas, layanan, dan sebagainya. Kewirausahaan itu dibentuk atau diwarisi sih? Bagi mereka yang menyerah sebelum memulai, kewirausahaan adalah warisan. Bagi yang mencoba dan mencoba, kewirausahaan bisa dipelajari, dilatih, dan dibentuk. Bagaimana sih cara memilih usaha? Yang pertama itu kecenderungan umumnya itu ikut-ikutan. Yang kedua sesuai keterampilannya. Yang ketiga dari hobi. Yang keempat usaha turunan. Petunjuk usahawan. Yang pertama, carilah jenis usaha yang menyenangkan diri Anda, bisa hobi atau bukan. Yang kedua, bagaimana pasarnya. Yang ketiga, penguasaan teknis pembuatannya, tenaga kerja, bahan baku. Yang keempat, bagaimana prospek keuntungannya. Dan yang kelima, bagaimana persaingannya. Keenam, bagaimana resiko usahanya. Ketujuh, bagaimana mengelolanya. Dunia usaha penuh misteri. Bagaimana dengan punglinya, pajak preman, retribusi, dan pajak resminya? Banyak hal dalam melakukan usaha itu pertimbangannya. Nasihat usahawan yang sukses itu, yang pertama, mulailah usaha. Memulai usaha memang beresiko, tetapi tidak memulai jauh lebih beresiko karena tidak ada harapan perubahan atau kemajuan. Yang kedua, pikirkan resiko usaha bukan hanya terjadi pada Anda, tapi hampir semua pengusaha sukses sudah pernah mengalami resiko usaha. Menurut Ajim, tidak ada masalah yang bermasalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita yang salah dalam memecahkan masalah. Bulatkan tekad Anda untuk memulai usaha, niscaya akan menemukan solusi terbaik. Tuhan memberi masalah sekaligus solusinya. Usaha apa sih yang bisa dicoba? Yang pertama itu usaha di bidang makanan. Apalagi di zaman sekarang itu makanan itu bisa menjadi referensi dalam kita menjalankan usaha. Yang kedua itu usaha sandang seperti pakaian, sepatu, dan sebagainya. Yang ketiga, usaha pendidikan. Usaha kecil yang kuat. Mulailah dengan mendirikan usaha, tumbuhkan, dan kembangkan. Pertumbuhan ditandai dengan ukuran yang lebih besar. Produksi, omset, karyawan, modal. Perkembangan ditandai dengan kemampuannya dalam merespon kondisi lingkungan, persaingan, peraturan, tuntutan karyawan, dan sebagainya. Ini ada manajemen usaha kecil, ada kelompok 1 sampai kelompok 10. Perkembangan usaha waralaba. Franchising atau waralaba merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual dan penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa.
franchisor, dan franchisee. Franchisor adalah pihak yang menjual hak jual franchisee dan sekaligus atau biasa bersama lisensi atau hak pengguna merek. Sedangkan franchisee adalah pihak yang membeli hak waralap beserta lisensinya. Contoh-contoh franchisee: 1. Toko swalayan Indomaret, yang kedua toko swalayan Alfamart, kebab Turki Beberavi, keempat roti Mariam, kelima Multiplus, yang keenam Javanet Cafe, yang ketujuh sekolah musik Purwacaraka, yang ke-8 ILP, yang ke-9 English First, yang 10 Bakso Kota, yang 11 Esteller 77, dan lain-lain. Keuntungan franchising: yang pertama pengalaman dan faktor sukses, yang kedua brand dan reputasi, yang ketiga standarisasi mutu, yang keempat bantuan manajemen dan teknik, yang kelima perlindungan wilayah, yang keenam memperoleh manfaat market, riset dan produk development, yang ketujuh sistem operasional terstandar, yang ke-8 risiko gagal lebih kecil. Bantuan yang diberikan franchisor: 1. Pelatihan manajemen dan rekrutmen karyawan, yang kedua pemilihan dan kajian lokasi, yang ketiga rancangan fasilitas dan rencana bangunan, yang keempat dukungan promosi, yang kelima spesifikasi peralatan produk, yang keenam bantuan pada pembukaan franchisee, dan yang ketujuh monitoring. Sekian untuk materi yang kedua ini, saya akan lanjut untuk materi yang ketiga. Ya, saya di sini akan melanjutkan lagi materi yang ketiga tentang pemasaran. Materi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Keyword definisi pemasaran tersebut sebagai yang pertama itu kebutuhan, yang kedua keinginan, yang ketiga permintaan, yang keempat produk, kelima nilai, yang keenam itu hubungan. Jenis pasar itu ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu contohnya seperti monopoli, oligopoli, dan monosoni. Konsep inti pemasaran, yaitu analisis, perencanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Falsafah manajemen pemasaran dibagi menjadi 4, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, dan konsep pemasaran. Proses pemasaran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama pengukuran dan peramalan permintaan, yang kedua segmentasi pasar, yang ketiga penetapan pasar sasaran, yang keempat penentuan posisi pasar. Pengukuran dan peramalan permintaan mengestimasi besarnya pasar sekarang dan waktu yang akan datang, meliputi yang pertama identifikasi produk pesaing, yang kedua identifikasi volume penjualan sekarang, yang ketiga menentukan apakah pasar sudah cukup besar, dan yang keempat potensi pertumbuhan pasar. Segmentasi pasar adalah pemasar harus menentukan segmen mana yang menawarkan kesempatan terbaik untuk perusahaan mencapai sasarannya. Segmentasi pasar itu dibagi menjadi 4, yaitu faktor geografik, faktor demografik, faktor psikografik, dan faktor perilaku. Segmen pasar adalah kelompok konsumen yang memberikan tanggapan dengan cara yang sama terhadap seperangkat rangsangan pemasaran. Targeting atau penetapan pasar sasaran mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih segmen untuk dilayani. Perusahaan harus menetapkan segmen sasaran yang dapat menghasilkan nilai pelanggan terbesar dan dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Positioning atau penentuan posisi pasar. Posisi suatu produk adalah tempat produk dalam pikiran konsumen relatif terhadap pesaing. Dalam menentukan posisi produk, mula-mula perusahaan harus mengidentifikasi keunggulan-keunggulan kompetitif yang mungkin akan digunakan untuk membangun posisi tersebut. Jadi, penentuan posisi pasar yang efektif berawal dengan membedakan pendiferensiasian atas tawaran pemasaran perusahaan sehingga memberikan
kepada konsumen nilai lebih besar daripada tawaran pesaing kepada mereka. Marketing mix. Ada 8P, yaitu product, price, place, promotion, process, people, physical, evidence, purple cow. Perusahaan manufaktur dibagi menjadi 4. Yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion. Perusahaan jasa dibagi menjadi 3, yaitu proses, people, physical, evidence. Di era digital menggunakan purple cow. Marketing mixnya, produknya itu keputusan mengenai produk, seperti merek, tanda merek, merek dagang, hak cipta. Keputusan mengenai kemasan, seperti kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan pengiriman. Harganya beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga, yaitu perekonomian, penawaran dan permintaan, persaingan, daya beli masyarakat, dan pengawasan pemerintah. Beberapa metode penetapan harga, ada cost plus pricing, markup pricing, penetapan harga break even, penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar. Ada beberapa strategi penetapan harga, yaitu penetapan harga psikologis, potongan pembelian, penetapan harga geografis, skimming price. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen. Manfaat perantaranya yaitu penghubung antara produsen dan konsumen, penyediaan alat dan jasa reparasi, penyimpanan produk dalam gudang, kegiatan promosi dan penyediaan informasi, penyortiran, pembungkusan, dan pengepakan produk. Tingkat salurannya itu ada produsen konsumen, ada produsen pengecer konsumen, ada produsen pedagang besar pengecer konsumen, dan ada produsen agen pedagang besar pengecer konsumen. Promosinya itu mulai dari periklanan, personal selling, promosi penjualan, publisitas. Promosi, peran promosi itu ada memberi informasi, membujuk dan mengingatkan masyarakat akan produk, jasa, atau image perusahaan. Periklanan itu komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga, atau individu. Promosi dari media periklanan itu ada surat kabar, majalah, radio, televisi, pos, internet, media sosial. Keputusan tentang media yaitu tentang jangkauan, frekuensi, dan pengaruh. Personal selling yaitu persiapan sebelum penjualan, penentuan lokasi, pembeli potensial, pendekatan pendahuluan, melakukan penjualan, presentation, handling, objection, closing, pelayanan sesudah penjualan. Promosi penjualan yaitu peragaan, pameran, hadiah, contoh barang, dan sebagainya. Promosi publisitas merupakan sarana promosi melalui media atau bersifat berita. Sifat publisitas adalah positif dan negatif. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Untuk materi yang telah saya presentasikan ada 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.